Haleluya. Sorry kelewatan. Saking lagi asiknya barusan. Selamat pagi semuanya. Halo. Kita mulai dengan satu pujian. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari segala yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan yang mengawali setiap kehidupan kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, kiranya Spirit pada pagi hari ini Tuhan dapat memberkati kami dan berjalan bersama kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bro. Shalom. Shalom bro. Hari ini siapa? Ini Pak Tikianto, sorry Pak Patik. Patik, shalom Patik. Ya, shalom. 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 Piye Patik? Patik anu ada pesan-pesan hari ini yang mau disampaikan Patik, maaf ini saya potong kompas, sorry Bro Adam, saya lupa kabarin. Hah? Ikut aja. Ikut aja. Tadi saya lihat bajunya udah keren nih pagi hari ini tadi. Enggak juga. Biasa saja, biasa. Biasa saja. Enggak, ini kan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bener nggak? Saya kemarin ngobrol sama Pak Wid, minta Pak Tik untuk bisa sharing sedikit gitu loh Pak. Oh no Pak. Kalau sudah ada yang di jadwal nggak apa-apa, terserah. Ya, schedule Pak Tik. Oh gitu. Ya, maksudnya mau minta Patik, maksudnya begitu. Maksudnya mau minta. Cuman kan dari kemarin Patik orang iso-iso gitu kan. Jadi tak pikir aduh. Okay. Terus saya sorry mau menyapa dulu, sorry Bro Adam, mohon maaf ada teman kita baru nih datang Pak Uun ini pakai ininya Bu Yolanda. Pak Un, shalom Pak Un. Shalom teman-teman, ini teman baru kita, Pak Un. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ini pejabat dari pusat ini. Pejabat apa ya? Pejabat teras. Hah? Pejabat teras. Pejabat teras. Maksudnya pejabat yang duduk di teras gitu ya. Terima kasih Pak Un bisa hadir. Ya, kita berlangsung hanya 40 menit saja. Jadi ya mudah-mudahan bisa jadi berkat ya. Sorry Bro Adam. Aduh, saya lupa menyapa tadi karena udah langsung mulai. Ya, silakan. Saya kembalikan lagi Pak Tik, silakan. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Hari ini juga nggak ada yang lebaran ya, semuanya dilarang mudik. Oke, saya ada sedikit slide mungkin bisa di itu. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil katanya Patik. Halo? Suaranya sudah maksimal. Oh, sudah maksimal. Ya. Silakan Patik. Ya. Masih kecil? Bisa didengar? Ya, cukup. Ya, sudah. Ya. Sudah di itu Pak, hostnya sama Bro Adam ke Patik kayaknya. Ya. Oh, belum ya? Maksudnya. Belum ya? Ya, sudah. Oh. Ya, lanjut. Oke. Nah, bisa di slide saya. Ya, saya mau sharing sedikit aja ya. Ya. Tentang menjaga hati dan damai sejahtera ya. Nah, saya ingin kita merenungkan beberapa ayat. Ini ada ayat di Perjanjian Lama. Kelihatan ya. Nah, di Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Nah, jadi
ini adalah ayat di Perjanjian Lama yang sudah sering kita dengar kali ya, bahwa kita diajar untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ada juga satu ayat yang ingin saya berikan, kita renungkan bersama juga. Ya, ayat ini adalah ayat yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia di malam sebelum dia disalibkan. Ya, dan saya pikir ini ayat penting juga bagi kita, terutama saat ini kita hari ini memperingati kenaikannya. Ya, karena ini sebuah wasiat dan sesuatu yang dia tinggalkan bagi murid-muridnya atau bagi kita orang yang percaya. Ya, Yohanes 14 ayat 27. Nah, dia berkata, dan sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Nah, saudaraku, Stephen R. Covey, ya, dia memberikan sebuah ulasan di dalam bukunya tentang Seven Habits of Highly People, ya, yaitu 7 kebiasaan manusia yang efektif. Nah, dia memulai sebuah pandangan bahwa untuk kita memiliki sebuah kebiasaan yang baik atau sebuah kebiasaan yang efektif untuk hidup kita, ya, dia memulai dengan sebuah kebiasaan yang disebut sebagai kebiasaan proaktif. Ya. Dan dia berkata kebiasaan itu harus kita munculkan bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Karena kalau orang yang mengefektifkan atau mengaktifkan kebiasaannya itu dari luar ke dalam, itu biasanya tidak akan permanen. Ya, oleh sebab itulah apa yang diajarkan oleh Stephen R. Covey lewat bukunya Seven Habits itu saya ingat sekali. Ya, dia mengajarkan kepada pembacanya untuk memulai sebuah kebiasaan efektif itu dengan driven dalam hati kita atau dari roh kita itu keluar, ya, dan itu dimulai dari sebuah perubahan paradigma kita atau perubahan daripada cara berpikir atau cara kita memandang, ya, dan dimulai dari sebuah kebiasaan pertama, ya, yang merupakan awal dari semua kebiasaan itu, yaitu menjadi manusia-manusia proaktif. Nah, yang perlu kita lihat, ya, dia merupakan seperti diagram yang kita lihat di sini, ya. Setiap manusia itu punya sebuah respon terhadap semua stimulus atau terhadap semua rangsangan atau terhadap semua apa yang terjadi. Stimulus di sini ada semua yang terjadi dalam hidup kita, ya, atau rangsangan terjadi dalam hidup kita. Mungkin berita-berita, mungkin hoax, mungkin bulian orang, atau mungkin situasi kondisi yang ada di sekitar kita, ya. Dan respon itu merupakan ekspresi atau tanggapan daripada stimulus atau apa yang terjadi yang kita terima, gitu, ya. Nah, mungkin misalnya kita dengar, ya, sekarang ada strain varian baru dari COVID. Wah, ya, tambah kita khawatir, tambah kita menjadi takut. Itu respon, takut, khawatir itu respon kita, gitu, ya. Nah, kalau kita hanya menjadi manusia yang berespon atau hanya menjadi manusia yang reaktif, ya, kita tidak akan bisa menjadi manusia yang efektif, ya. Nah, oleh sebab itulah Stephen R. Covey dia memberikan kepada kita sebuah ulasan bahwa sebetulnya di antara stimulus dan respon harus kita ingat, kita semuanya punya kebebasan untuk memilih, ya, kebebasan untuk memilih. Jadi sebelum kita menampilkan respon kita, ya, itu kita punya kebebasan untuk memilih. Ya, karena setiap manusia itu memiliki sebuah kesadaran diri, ya,
kita punya imajinasi, kita punya suara hati, kita punya kehendak bebas atau free will, ya. Dan ini semuanya ada sebuah kebebasan untuk memilih, begitu. Itu yang harus kita mengerti, ya. Nah, kembali lagi di ayat ini, ya, Alkitab sendiri berkata bahwa kita perlu untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kita itu punya kebebasan untuk memilih, ya. Kita punya kebebasan untuk memilih karena kita diberi kebebasan untuk menjaga hati kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga hati kita selain diri kita sendiri, ya. Tuhan pun nggak bisa menjaga hati kita, ya. Kitalah yang harus menjaga hati kita sendiri. Suami kita nggak pernah bisa menjaga kita, ya. Anak-anak kita, pendeta, gembala kita pun mana mungkin bisa menjaga hati kita. Bukankah yang bisa menjaga hati kita adalah diri kita sendiri, ya. Nah, itulah kebebasan kita untuk memilih, ya. Jadi setiap manusia, setiap kita orang percaya, kita punya kebebasan untuk memilih, untuk kita merespon semua stimulus, semua rangsangan atau semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Nah, apa kaitannya dengan Yohanes 14:27 di sini? Ya, Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini luar biasa, ya. Jadi sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, ya, sebelum dia berangkat ke Bukit Golgota di atas kayu salib dan kemudian dia mati dan naik, ya, yang kita peringati pada hari ini, dia sudah meninggalkan sebetulnya bagi kita, bagi setiap orang percaya, ya, damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera ini hal yang luar biasa, yang sebetulnya sangat vital dalam hidup manusia, ya. Apa sebetulnya kita cari di dunia ini? Apa yang sebetulnya kita harapkan kita hidup di dunia ini? Ya, tidak ada kata lain bahwa kita sebetulnya ingin hidup dengan damai sejahtera. Ya, hidup dengan damai sejahtera. Apa gunanya kekayaan, pangkat, dan lain-lain sebagainya? Ya, hidup kita jauh daripada damai sejahtera. Itu hal yang penting bagi setiap hidup manusia. Oleh sebab itulah sebetulnya hal yang esensial ini sudah diberikan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya, sudah ditinggalkan bagi kita. Dan sebetulnya yang lebih ajaib lagi, damai sejahtera yang diberikan atau ditinggalkan oleh Yesus kepada kita, itu adalah damai sejahtera yang ada padaku, yang ada pada Yesus. Karena dia mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan di damai sejahtera yang ada di dalam Yesus itu yang diberikan kepada kita. Bukan damai sejahtera yang seperti diberikan oleh dunia. Damai sejahtera seperti apa yang Yesus punya, saudara bisa lihat di dalam Alkitab, di dalam Injil saudara sudah baca bagaimana Yesus hidup di dalam damai sejahtera itu. Bahkan di atas kayu salib pada waktu dia menghadapi kematiannya pun dia mati dengan penuh damai sejahtera. Betul? Luar biasa enggak? Pada waktu dia ada di dalam sebuah kesulitan dan ancaman dan bahaya maut, bahkan pada waktu dia ada di dalam sebuah badai di atas danau, ya, dia tetap ada di dalam damai sejahtera. Dia hanya bisa tidur di situ, ya. Sebuah hal yang luar biasa. Murid-murid pada kebingungan, tapi dia tidur terlelap di dalam perahu itu. Luar biasa, ya. Itu damai sejahtera yang Yesus punya. Pada waktu dia orang-orang mengancam dia untuk melempari dia dengan batu, ya, dia hanya berkata pada murid-muridnya, ayo kita pergi. Ya, dan tidak ada orang pun di situ yang akhirnya bisa melempari dia dengan batu karena belum waktunya. Nah, dia penuh damai sejahtera. Pada waktu orang-orang membenci, pada waktu segala hal terjadi di dunia ini, sepertinya kalau orang biasa dia akan cemas, dia akan takut, dia tidak pernah takut dan gentar karena dia punya damai sejahtera. Oleh sebab itulah Alkitab berkata dia adalah the King of Prince, dia adalah Raja Damai, ya, Raja Salem itu sendiri, ya, dan bahkan
di banyak ayat berkata ya dia adalah sumber damai sejahtera itu sendiri, dan itu diberikan kepada kita. Nah, tapi ada sesuatu yang aneh di Yohanes 4:27 ini. Anehnya apa? Di kalimat terakhir di ayat itu dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aneh, ya, bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, padahal Yesus berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, tapi diakhiri dengan kata janganlah gelisah dan gentar hatimu. Loh, katanya Yesus sudah memberikan damai sejahtera, ya, meninggalkan bagi kita. Seharusnya kalau dia sudah memberikan kepada kita, kita nggak perlu punya takut lagi kan? Tapi kenapa Yesus masih bisa ngomong janganlah gelisah dan gentar hatimu? Ya, ini sesuatu yang kadang-kala saya pikir ini permainan kata saja sebetulnya Yesus ini. Ya, jadi hal yang kita bisa lihat dari apa yang dikatakan Yesus dan diajarkan Yesus, kita bisa lihat di Amsal 4:23 ini. Kuncinya sebetulnya adalah di dalam bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, sekalipun damai sejahtera itu sebetulnya bisa, yang damai sejahtera yang seperti Yesus punya itu bisa kita miliki, bisa kita rasakan. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, ya percuma. Kita tidak akan bisa mengalami damai sejahtera Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, itulah sebetulnya maksudnya. Ya, oleh sebab itu kita penting sekali ya di situasi-situasi yang sulit ini untuk dengan aktif selalu dekat dengan Tuhan supaya kita bisa menjaga hati kita. Karena dengan kita menjaga hati kita, kita akan memiliki kehidupan. Kita akan memiliki damai sejahtera yang bukan seperti dunia berikan. Ya, kalau dunia berikan damai sejahteranya tidak akan sama seperti yang Yesus punya. Yang Yesus punya itu luar biasa, damai sejahtera yang sejati, yang dari Allah, ya, yang tidak bisa kita bandingkan dengan damai sejahtera yang diberikan oleh siapapun juga yang seperti yang diberikan oleh dunia, ya, tidak akan sama. Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lihat, ya, Stephen R. Covey dia menggambarkan manusia itu seperti ini. Ya, kita ini punya yang namanya dua lingkaran di dalam hidup kita, yaitu lingkaran kekhawatiran dan lingkaran pengaruh. Ya, dua lingkaran ini selalu ada di dalam hidup kita. Ya, lingkaran pengaruh adalah lingkaran di mana kita bisa menjaga hati kita, dan lingkaran kekhawatiran. Orang yang hanya sekedar reaktif, ya, yang hanya sekedar reaktif, oh ada begini, dia langsung reaktif, ya, takut, gentar, dan lain sebagainya. Itu modelnya seperti ini, saudara. Ya, sebetulnya orang yang reaktif dia hanya akan bekerja dengan menekan lingkaran pengaruh di dalam dirinya dan memperluas lingkaran kekhawatiran yang ada di dalam dirinya. Ya, ini model-model orang reaktif itu seperti ini, sehingga lingkaran pengaruhnya semakin mengecil dan lingkaran kekhawatirannya semakin besar. Ya, tetapi orang yang proaktif, ya, orang yang bisa menjaga hatinya dan mengenal suasana dan iklim hatinya sendiri, dia akan seperti ini modelnya. Ya, dia akan memperluas dan memperbesar lingkaran pengaruh, ya, di dalam dirinya, sehingga dia memperkecil lingkaran kekhawatiran di dalam dirinya. Ya, inilah model-model orang-orang yang proaktif. Ya, dan kalau ini terus berlanjut, maka justru lingkaran pengaruhnya yang menguasai lingkaran kekhawatiran. Kalau kita sudah menjadi seperti ini, kita sudah memiliki lingkaran pengaruh yang lebih besar dari lingkaran kekhawatiran, kita menjadi orang-orang yang proaktif. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Kita menjadi orang-orang yang bisa mengenal dan memiliki, merasakan seperti apa sebetulnya dikatakan Yesus, bahwa damai sejahtera telah diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu tidak seperti yang dunia berikan, karena kita sudah bisa menjaga hati kita. Ya, nah itulah yang bisa saya sharingkan sedikit. Ya, barangkali saudara bisa
mengambil ya arti atau makna-makna yang lain, silakan ya. Seperti yang Yesus katakan, dari hal ini kita bisa mengerti satu hal lagi, bahwa ternyata kita selalu bisa merasakan damai sejahtera itu kalau kita ada di dalam gelombang ya Roh Kudus, atau ada di panjang caranya Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu dengan kita menjaga hati kita, dengan kita berkontribusi untuk bisa menjaga suasana hati kita menjadi orang-orang yang berarti. Dan yang kedua yang kita bisa lihat dari hal ini, bahwa iblis itu selalu bekerja di dalam lingkaran kekhawatiran kita, ya. Dia tidak pernah bisa bekerja di dalam lingkaran pengaruh kita. Nah, itu yang harus kita ingat sekali lagi. Sehingga kalau kita memiliki lingkaran pengaruh yang cukup untuk bisa menguasai lingkaran kekhawatiran kita, iblis tidak akan bisa bekerja di dalam kita. Dia hanya bisa punya landasan untuk landing di dalam diri kita, ya, di dalam lingkaran kekhawatiran kita. Ya, dia tidak bisa bekerja di lingkaran pengaruh kita. Ya, dan itu harus kita mengerti di dalam hidup kita. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menang, ya, kita harus menjadi orang-orang yang selalu bisa menjaga hati kita, supaya di dalam hati kita dan hidup kita bisa memancarkan kehidupan dengan kita memperluas lingkaran pengaruh dan menguasai lingkaran kekhawatiran kita. Puji nama Tuhan, ya. Saya kembalikan kepada host, silakan. Wow, terima kasih Pak Fikrianto atas sharing firman-Nya pada pagi hari ini, di mana hari kenaikan ini menjadi damai sejahtera buat kita. Tapi tetap kita harus jaga hati. Jangan nantinya hati kita dimakan sama damai sejahtera yang berasal dari dunia. Oke, silakan yang mau bertanya, mungkin yang mau menambahkan. Ibu Farida, Pak Uun, Ibu Lisa, Ibu Priska, Pak Adi, dipersilakan yang mau menambahkan atau bertanya. Saya ya, oke. Ya, silakan Pak. Saya terima kasih banyak sama Pak Tekwanto. Saya ini orang yang tidak ngerti apa-apa, tapi dalam 2,5 tahun ini saya diubah oleh Tuhan. Apa yang diutarakan Pak Tekwanto itu sungguh paralel dengan apa yang saya nikmati selama ini, selama 2,5 tahun bersama Tuhan. Hanya mungkin saya, apakah benar enggak Pak Tekwanto saya ini? Apa yang diutarakan tadi, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kemudian ada juga dikatakan bahwa jangan gelisah dan gentar hati. Karena apa yang diberikan Tuhan itu, damai sejahtera, yang tadi sampai tidak takut apapun di dalam, kalau kita mengira Tuhan itu membuat mujizat dan lain sebagainya, saya selalu berpendapat bahwa mujizat Allah itu yang dilaksanakan oleh Kristus, itu Yesus itu selalu menunjukkan itulah situasi kerajaan Allah yang harus kita tuju semua sebagai umat panggilan dan umat pilihan. Maka kita harus menuju kepada kerajaan Allah setiap hari. Menuju kepada Yesus Kristus. Demikian juga damai sejahtera tadi itu. Damai sejahtera itu yang dibilang Yesus adalah damai sejahtera yang bersumber dari kerajaan Allah atau sistem kerajaan Allah, di mana kita akan menikmati pada saat nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu yang saya rasakan. Dan Tuhan sendiri selalu berbicara dari Injil yang menyatakan dalam Roma 1, dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semuanya. Itu yang selalu diterangkan oleh Tuhan. Seluruh
perjanjian baru, walaupun ini tadi diambil dari perjanjian lama dalam Amsal 4:23, tapi benar karena Yesus mengatakan dalam perjanjian baru itu hati itu tempat memancarnya karunia roh yang berubah menjadi mata air yang tidak pernah habis. Tapi selain itu hati itu juga tempat kejahatan, di mana semuanya juga timbul di hati. Karena itu harus kita jaga dengan benar, sehingga pernyataan Pak Tikwanto terakhir itu menguatkan, meneguhkan saya, oh benar juga ya. Jadi kita harus jaga hati kita dengan Roh Kudus yang kita harus terus-menerus supaya Roh Kudus menuntun kita, supaya Roh Kudus itu membimbing setiap hari. Dan Yesus yang datang ke bumi ini cuman memberikan apa yang difirmankan seluruhnya itu adalah hal-hal dalam kerajaan Allah. Kalau kita perlu tahu. Sehingga amat merupakan hal yang spesial bagi orang-orang perjanjian baru. Di mana kita dipanggil, dipilih, bahkan bukan hanya masuk surga, tetapi kita sampai kepada tahta kerajaan Allah sendiri, di mana Bapa sebagai mataharinya dan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Ini yang menjadi tujuan kita semua umat Kristen, dan itu tidak cukup kita lakukan hanya dalam 70-80 tahun. Kita harus terus merasakan damai sejahtera. Nah, kenapa kok dikatakan jangan gelisah dan gentar hatimu? Karena para murid ataupun orang-orang yang mendengarkan kita ini hidup di bumi. Yang tadi dikatakan Pak Tikwanto, kita punya pilihan. Ada kehendak bebas, pilih di mana kita. Damai sejahtera Allah atau kita mau damai sejahtera yang diberikan bumi. Itu terserah kepada kita semuanya. Nah, ini ternyata sama dengan, rasanya saya sama, tapi apakah sama atau enggak? Saya bertanya pada Pak Tikwanto, kira-kira bagaimana Pak Tikwanto? Apakah benar pendapat saya yang saya hanya belajar sendiri dengan Tuhan, oleh karena umur saya sudah pendek, saya ini sudah 70 tahun ini, sehingga saya tidak bisa lagi mau gimana hanya dengan Tuhan saja. Itu Pak Tikwanto, terima kasih. Ya, saya pikir sama Pak. Jadi itu yang merupakan implikasi yang sebetulnya yang sudah implikasi dari apa yang kita dengar pada pagi hari ini, ya. Yang saya pikir Pak Triadi sudah merasakan. Kita semuanya masih harus belajar untuk hal ini, ya. Karena siapapun juga, pendeta sebesar apapun juga, mereka tetap harus belajar setiap hari untuk menjaga hatinya, ya. Karena kalau tidak, ya oleh sebab itulah mungkin banyak hal yang terjadi, masalah dalam diri kita, ya itu sumbernya karena kita tidak bisa menjaga hati kita. Ya, saya pikir begitu. Jadi penting sekali firman Tuhan untuk mengingatkan kita, kalau kita ingin hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dan sejahtera Yesus Kristus, marilah kita sama-sama untuk bijaksana mengelola hati kita, hidup kita, ya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, ya kita akan disempurnakan. Ya, begitu Pak. Oke, terima kasih. Ingat, Tuhan itu melihat hati kita, bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan pengetahuan kita, ya kan? Nah, ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Ibu Lisa, Ibu Farida, Ibu Siska, Pak Uun, silakan. Jangan ragu-ragu. Ya, silakan Pak Un. Mana Pak Un? Ada. Ada. Oke, tidak ada. Ada. Saya kembalikan kepada Pak Yosua. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita itu ya sempit waktunya, tapi saya kira cukup
yang disampaikan. Dari tadi kita bisa mendengar bahwa di hari ini selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pagi hari ini kita menerima berkat firman Tuhan secara khusus mengenai damai sejahtera. Ya, cuman tadi saya sempat terpikir bahwa memang damai sejahtera Kristus itu luar biasa. Tapi damai itu adalah pilihan untuk kita menerima atau kita tetap berfokus kepada diri kita sendiri. Nah, itulah perjuangannya. Kalau menurut saya disitulah perjuangan kita. Bagaimana kita mengarahkan, mencondongkan hati kita kepada damai sejahtera yang dari Tuhan, ya, apa yang berasal dari Tuhan. Tapi dalam pergumulan kita itu, ya, memang kita tidak sanggup. Tapi saya percaya dengan kenaikan Tuhan Yesus di sini, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu sempurna. Nah, tinggal kita mau ikutin aja langkah-langkah Tuhan Yesus yang dilakukannya, bagaimana dia sendiri mengalami ketika dia mau disalib, ketika dia berada di bumi, banyak sekali hal yang membuat Tuhan Yesus itu bisa memilih sebagai manusia, dia bisa memilih untuk menolak akan apa yang Tuhan, yang Allah Bapa perintahkan dalam kehidupannya. Tapi sampai akhir, sampai naik ke surga, Tuhan Yesus membuktikan bahwa semua yang dilakukannya adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, ini perjuangan kita, bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Bapa. Mari kita memilih damai sejahtera Kristus yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mau akhiri. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu, Pak Tikianto, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang hadir, Bu Lisa, Mas Adam, Bu Farida, Pak Wid, Pak Uun, Bu Francisca, dan juga khususnya hamba juga, dan juga Pak Tikianto dan keluarga semuanya. Kami serahkan diri kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, ya, perjuangan kami tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Sampai hari kenaikan-Mu, benar-benar Tuhan, Engkau membuktikan bahwa kehidupan, kebangkitan dan kehidupan itu ada di dalam Engkau. Karena itu kami mau mengikuti jejak langkah daripada Kristus, supaya hati kami yang telah dipenuhi dengan damai sejahtera yang palsu dari dunia ini berangsur akan segera diisi dengan damai sejahtera yang dari Kristus. Dengan kami memandang kepada Kristus saat ini, biarlah semangat kami, spirit kami, roh kami terus menyala-nyala menjalani hari-hari ini, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus juga sudah menanggung segala perkara, dan kami mau berlutut di kaki-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar untuk memilih damai sejahtera yang dari Kristus yang sudah Tuhan berikan. Biarlah pagi hari ini menjadi satu momen kasih damai sejahtera Allah turun semakin memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat-Mu semuanya, Tuhan. Berkati mereka yang saat ini sedang lemah, Tuhan. Bu Jenny, adiknya Pak Oto, Pak Budi juga yang sedang terus check up, Tuhan. Berkati juga untuk Pak Yusan, untuk Bu Mami, untuk Pak Yoki, Tuhan, yang sedang lemah tubuhnya, dan masih banyak mereka yang sedang terbaring lemah, Tuhan. Berkati, urapi, berkati mereka, Tuhan, pulihkan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat hari kenaikan. Selamat hari kenaikan, Pak Un. Kita ada Senin sampai Jumat ya, Pak Un. Kalau Pak Un nggak ngapa-ngapain, kami bisa undang hadir terus ya. Nanti besok-besok Pak Un siap-siap